teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Perikanan B 2019. Hari ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Mikrobiologi Perikanan yang bertajuk Penyakit Viral pada Ikan di Indonesia. Ya, adapun ini adalah anggota dari kelompok kami. Ya, sebelum kita membahas jauh mengenai seperti apa itu penyakit viral pada ikan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui istilah viral pada mata kuliah ini itu apa. Jadi, viral ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bersifat patogen. Penyakit akibat virus ini dapat dialami oleh berbagai macam organisme dan salah satunya adalah ikan. Karena pembahasan kita pada mikrobiologi perikanan adalah ikan seperti itu. Ya, lalu kita awali pembahasan dengan membahas sebenarnya definisi dari virus itu sendiri apa sih? Dan kira-kira bedanya virus dengan mikroorganisme lain seperti apa? Lalu cara infeksi ataupun mekanisme penyerangan virus terhadap sel bagaimana ya? Nah, jadi definisi virus ini berasal dari kata venom yang berarti racun. Virus ini adalah parasit mikroskopik yang bersifat aseluler yang menginfeksi sel inang melalui organisme biologis. Secara umum, virus ini merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik atau yang biasa disebut dengan genom. Genom ini terdiri atas salah satu jenis dari asam nukleat, baik itu DNA atau RNA, tapi hanya satu jenis saja ya. Virus ini menyerang sel inang dengan cara menginjeksikan asam nukleat yang dimilikinya. Kemudian asam nukleat tersebut akan mengubah aktivitas metabolisme sel di dalam inti sel. Nah, ini adalah yang membedakan antara virus dengan mikroorganisme lain. Jadi sebenarnya virus ini benda mati atau makhluk hidup sih. Nah, sampai saat ini status ataupun pernyataan tentang virus ini masih menjadi perdebatan para ilmuwan. Namun pada dasarnya virus ini memiliki sifat mati dan sifat hidup sekaligus. Hingga saat ini dapat dikatakan bahwa virus ini merupakan organisme seluler. Sifat hidup pada virus ini karena virus ini memiliki genom berupa DNA atau RNA. Selain itu, virus juga dapat melakukan reproduksi, tetapi reproduksinya terbatas apabila virus tersebut sedang berada di dalam inang. Sementara sifat matinya ini terjadi karena virus ini dapat dikristalkan atau dicairkan dalam bentuk dorman. Jadi, jika virus tidak dalam inang, virus itu dalam bentuk dorman. Selain itu, virus juga tidak melakukan aktivitas fisiologis seperti organisme hidup lainnya. Jadi itu yang membedakan antara virus dengan mikroba seperti bakteri dan mikroba lainnya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat kira-kira seperti apa gambaran morfologi dari virus dan juga bagaimana cara virus menginfeksi inangnya. Ya, ini yang pertama adalah struktur morfologi tubuh virus. Tubuh virus ini pada intinya terdiri atas partikel asam nukleat atau DNA ataupun RNA yang dikelilingi oleh selubung protein bernama virion. Virion ini tidak melakukan aktivitas biosintesis seperti pada makhluk lainnya ataupun reproduksi di luar sel inang. Susunan tubuhnya ini terdiri atas kepala, kapsid, asam nukleat, dan juga ekor seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, struktur ekor ini nanti berfungsi untuk menginjeksikan materi genetik yang dimiliki oleh virus tersebut, baik DNA ataupun RNA. Materi genetik inilah yang nantinya akan mengacaukan sistem dari sel itu sendiri. Dan seperti kita ketahui, jika satu sel sudah memiliki data genom yang rusak, maka ketika sel tersebut mengalami replikasi, DNA yang lain akan ikut rusak juga. Dari satu sel ke sel lain, dari sel lain ke jaringan lain, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran dari cara mekanisme virus menginjeksi sel. Syarat untuk virus dapat menginjeksi sel itu adalah terjadi kontak antara sel dan juga virus. Jadi jika tidak ada kontak, maka proses injeksi ini tidak akan terjadi. Nah, setelah mengalami kontak,
dengan permukaan membran sel, maka virus tersebut melalui ekornya akan menyemprotkan ataupun menginjeksikan materi genetik milik mereka, baik itu DNA maupun RNA. Selanjutnya, materi genetik ini akan mengubah struktur replikasi DNA yang terjadi di dalam sel. Nah, mekanismenya itu terbagi menjadi dua jenis, ada yang bersifat litik, ada yang bersifat lisogenik. Untuk yang bersifat litik, nantinya replikasi DNA yang sudah terjadi di dalam sel akan mengakibatkan sel tersebut pecah, dan akhirnya virus tersebut akan berkembang biak dan akan menginfeksi sel-sel yang lain. Sementara pada jalur lisogenik, sel itu tidak mengalami lisis, akan tetapi susunan struktur dari replikasi DNA-nya telah mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh materi genetik dari virus itu. Maka dari itu, saat sel melakukan pelahan, materi genetik yang tadi disuntikan akan terbawa. Dan ketika sel melakukan pembelahan, ke pembelahan yang lainnya, materi genetik tersebut akan tetap ada. Seperti itu. Jadi perbedaannya antara terjadi lisis dan tidaknya. Tapi mekanismenya sama, melalui kontak antara ekor virus dan juga dengan permukaan tubuh sel. Seperti itu. Ya, selanjutnya ini adalah virus dalam bentuk yang lain. Jadi virus ini dapat diklasifikasikan berdasarkan materi genetik yang dimiliki dan juga bentuknya. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah beberapa jenis penyakit ikan yang diakibatkan oleh virus patogen. Ada VNN, KHV, CCVD, terus ada BPLV, SVC, penyakit bunga koh, dan lain sebagainya yang akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Selain yang disebutkan di sini pun masih banyak ya teman-teman. Yang pertama adalah penyakit bunga kol atau yang disebut dengan limfositis. Jadi limfositis ini merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sejumlah besar ikan, akan tetapi serangannya biasanya terbatas pada jenis ikan yang telah mengalami evolusi lebih lanjut, seperti keluarga cicilid. Virus limfositis ini pada dasarnya akan menyerang sel ikan, sehingga sel tersebut akan mengalami pembesaran dari 50 hingga 100.000 kali lebih besar daripada ukuran normalnya. Pada saat infeksi berlangsung, sel di sekitar sel akan ikut terinfeksi juga. Dan infeksi yang terjadi akan melebar sehingga akan membentuk kumpulan sel berwarna putih yang mengandung banyak virus dan membentuk bintil berwarna putih berbentuk seperti bunga kol. Nah, penyebabnya ini adalah virus dengan jenis iridovirus yang memiliki materi genetik dengan bentuk DNA. Virus ini berukuran antara 180 sampai 200 mikron sehingga cukup sulit untuk diamati menggunakan mikroskop biasa. Sebenarnya virus ini dapat datang atau dapat menyerang ikan apabila ikan mengalami stres dan juga kondisi lingkungan yang dijadikan sebagai habitat ikan kotor. Lalu sampai saat ini belum ada cara untuk mengatasi atau mengobati infeksi akibat virus iridovirus ini. Sejauh ini cara pencegahannya adalah dengan menjaga ikan agar tidak mengalami stres dan juga menjaga mutu kualitas lingkungannya. Berikut ini adalah penampakan dari penyakit bunga kol atau limfositis yang terjadi pada mulut ikan. Seperti yang dapat teman-teman lihat, di situ terjadi pembengkakan. Ya, yang selanjutnya adalah spring viremia of carp disease. Seperti namanya, ikan ini menyerang ikan jenis mas atau Serpinus carpio dengan jenis virus yang bernama Rhabdovirus carpio. Apabila virus mulai menyerang ikan mas, maka akan terdapat ciri-ciri pendarahan pada kulit, mata membengkak, pembengkakan perut atau distensi, serta penggelapan kulit dan penonjolan anus. Penyakit ini menyebar melalui kotoran, sehingga jika ada yang sudah terinfeksi harus segera dipisahkan. Penyebabnya adalah oleh Rhabdovirus carpio. Dan SVC ini bersifat sistematik, akut, dan sangat menular, jadi harus segera dipisahkan apabila ada yang terserang. Cara mengatasinya sampai saat ini hanya dengan memisahkan ikan yang terkena saja karena belum ditemukan obatnya.
Selanjutnya adalah channel catfish virus atau CCV. CCV ini adalah virus yang menyerang ikan jenis lele. Dan karakter virusnya ini adalah karakter herpes virus. Ketika virus ini menyerang tubuh ikan lele, maka akan terdapat tanda-tanda. Di antaranya bengkak pada bagian perut, distensi di beberapa area, dan mata yang membengkak. Pendarahan akan terlihat di pangkal sirip, perut, dan di dalam jaringan otot. Insang pun akan terlihat lebih pucat. Dan gambar di samping menunjukkan ikan lele yang terserang oleh CCV atau channel catfish virus. Seperti itu penampakannya, perut mengalami pembesaran dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah VNN atau Viral Nervous Necrosis. VNN merupakan jenis virus Novadaviridae yang menyerang ikan kerapu, terutama pada saat mereka dalam stadia larva dan juga benih. Infeksi akibat virus VNN ini dapat menyebabkan kematian massal, mencapai angka 100% daripada populasi ikan yang dipelihara, terutama pada stadia larva. Dan salah satu cara untuk mengatasi kerapu yang terinfeksi virus adalah dengan perbaikan nilai gizi. Ini adalah penampakan dari ikan yang terserang oleh VNN, kurang lebih sama dengan ikan yang lainnya. Selanjutnya ini adalah koi herpes virus atau KHV yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan golongan DNA dari strain Herpes viridae. Nah, setelah terinfeksi dari virus KHV ini, maka si organisme yang terinfeksi akan menjadi carrier atau pembawa virus tersebut. Dan sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menangani penyakit KHV. Sehingga pencegahannya adalah dengan memisahkan induk yang terkena daripada organisme yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih.